Halo, selamat malam Indonesia. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Beberapa pekan yang lalu, kalau Anda mengikuti timeline di sosial media ataupun juga di beberapa pemberitaan, nama seorang Vicky Satari cukup menyita perhatian publik alias viral. Hal itu disebabkan dikarenakan adanya dugaan bahwa beliau merupakan sosok yang digadang-gadang merupakan bagian dari pemberhentian 3 orang AFSEK yang sempat mencium tangan Bahar Smith. Kita akan mencari tahu apakah benar seperti itu cerita aslinya. Langsung saya hadirkan Vicky Satari di Konspirasi Prabu. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk tamu saya malam hari ini. Kang Vicky, siap. Apa kabar Kang Vicky? Alhamdulillah. Saya memang memanggil beliau Kang Vicky karena kita kawan akrab ya. Akrab dan sama-sama juga dari Bandung. Jadi saya juga panggil Kang Prabu. Akang. Enak juga dipanggil Akang di layar ya. Biasanya Mas kan. Oh iya. Padahal Kang Prabu. Kang Prabu, siap Kang Vicky. Kang Vicky ini saya to the point aja nih. Saya pikir teman-teman yang ada di sini dan juga saya sama-sama tahu bahwa Kang Vicky ini dalam mungkin 3 minggu terakhir ya, bisa dikatakan cukup viral di sosial media untuk satu permasalahan yang juga semua orang cukup tahu, yaitu adanya pemberhentian 3 orang AFSEK ya di Angkasa Pura yang kemudian dituduhkan oleh banyak orang bahwa Anda adalah sosok yang berada di balik semua ini. Saya ingin tanya nanti apakah benar seperti itu ceritanya. Tetapi barangkali gini, supaya terang benderang kisah ini, coba Kang Vicky ceritakan dulu kronologisnya itu seperti apa. Baik, jadi Kang Prabu terkait dengan kejadian ini tuh ada 2 hal ya. Yang pertama betul, saya ingin cerita kronologis. Karena ini kejadian sebetulnya sudah lama. Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 3 Maret. Kejadian 2020. apa nih? Ini kejadian penjemputan oleh AFSEK ini. Oke, itu tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret. Jadi memang setelah dalam proses temuan di manajemen bersama dengan otoritas bandara, ini ada temuan tindakan indisipliner berat. Karena meninggalkan tempat tugas tanpa izin pimpinan. Jadi ketiga orang AFSEK ini kemudian menjemput dan mengantarkan keluar. Padahal tugasnya AFSEK sebetulnya juga bukan dalam konteks hal tersebut gitu. Nah, ini proses kemudian tanggal 30 Maret ini diputuskan oleh manajemen setelah mitigasi sekian lama, setelah ada temuan, ini untuk dikembalikan ke penyedia jasanya. Karena ketiga orang ini statusnya adalah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Jadi tidak ada istilah pemecatan dalam hal ini, dikembalikan untuk kembali dibina dan seterusnya. Dan Kang Prabu, saya perlu sampaikan bahwa kejadian ini bukan pertama kali juga, gitu. Ada beberapa kali kejadian yang sama terkait dengan tindakan indisipliner terkait dengan AFSEK. Nah, yang kemudian ini saya sampaikan juga adalah viralnya baru tanggal 31. Oke. Coba kita runutkan kembali ya. Ini peristiwa tanggal 3 Maret. Kemudian 30 Maret itu dikembalikan. Sanksinya dijatuhkan secara resmi, secara administratif hari Kamis tanggal 30 Maret. Kemudian viralnya tanggal 31 hari Jumat. Viralnya tanggal 31 Jumat. Dan saya pun baru mendapatkan informasi setelah viral. Sebelumnya kan sebetulnya ada via beberapa akun ya diviralkan. Saya baru tahu dari media sosial, kemudian mengecek ke manajemen. Manajemen menginformasikan, melaporkan bahwa ada kejadian tadi secara runut. Saya baru mengetahui hari Jumat. Jadi sebetulnya kronologi seperti itu, Kang Prabu. Nah, bagaimana kita bisa teryakinkan bahwa manajemen itu sudah tahu bahwa ada masalah ini setelah tanggal 3 Maret? Itu dari apa? Dari rekaman CCTV atau dari mana? Jadi tentunya ketika ada pelaporan dan kemudian kan sebetulnya sudah mulai beredar di media sosial ternyata. Ya. Saya tahu belakangan bahwa sudah beredar dan sudah ada proses. Oleh karena sampai dengan tanggal 30 diputuskan itu. Tapi yang juga sekali lagi perlu kita klarifikasi bahwa tadi selain ini memang tidak ada pemecatan, istilahnya ini kan dikembalikan untuk dibina dan ditukarkan dengan petugas yang baru. Artinya diksi pemecatan itu tidak tepat? Tidak tepat, karena PKWT tadi sekali lagi perjanjian kerja waktu tertentu.
dikembalikan kepada penyedia jasanya. penyedia jasa. Penyedia jasanya untuk dibina lagi kan gitu bahwa ada temuan. Nah, pertanyaan kemudian apakah betul ini tindakan indisipliner berat? Itu juga Kang Prabu yang perlu dilihat. Ini bukan masalah terkait dengan menjemputnya atau tidak. Karena ini tugas AFSEC ini adalah menjaga keamanan dan keselamatan untuk di objek vital negara, Bandara Soekarno-Hatta, yang trafiknya Kang Prabu sehari ini bisa 1.000 penerbangan satu hari. Sejam tuh bisa 80 penerbangan pergi dan datang gitu ya. Jadi yang perlu dijaga adalah manusia, orang dan juga barang. Terkait dengan objek vital negara, pintu masuk ke ibu kota dan juga keluar daerah kan gitu. Ini pusatnya di bandara. Ketika ini meninggalkan posnya, tentunya ini kan menjadi potensi risiko yang sangat tinggi gitu. Ketika ada petugas yang memang meninggalkan tempat atau pos kerjanya tanpa koordinasi dengan pimpinannya. Artinya begini ya. Siapapun yang melakukan hal serupa tidak harus kepada seorang Bahar bin Smith, tapi kepada siapapun. Kalau memang meninggalkan pos kerjanya akan mengalami atau mendapatkan perlakuan yang sama. Tentunya, seperti yang tadi saya sampaikan di data kami, bahwa tahun ini bukan hanya 3 orang ini sebetulnya. Sudah ada yang 2 orang lainnya. Di tahun-tahun sebelumnya juga ada kejadian serupa gitu. Ini karena saya lagi tadi, ini kan tugasnya tugas vital yang bisa punya dampak fatal. Namun kemudian viral. Nah, yang kedua yang saya sampaikan, viralnya terkait dengan memang postingan media sosial yang saya respon kurang lebih gitu ya. Yang saya ingat kan ada Denny Siregar ya, yang melakukan posting itu dan kemudian menyolek, memention nama Kang Vicky Satari, karena Kang Vicky adalah juga komisaris Angkasa Pura II, begitu ya. Betul. Sehingga saya nggak tahu konteksnya apa waktu itu Denny Siregar dengan Kang Vicky itu saling memention. Kang Vicky mungkin bisa memberikan penjelasan lebih. Iya, kalau kronologisnya saya ingat Jumat sore itu Denny Siregar mention saya di postingannya. Kita lagi aktivitas kerja aja gitu, memang lagi ada rapat-rapat gitu. Namun perlu saya sampaikan Kang Prabu begini, ada selain tadi ya bahwa yang pertama diksi pemecatan itu tidak benar, yang kedua sebetulnya terkait dengan wewenang komisaris. Bahwa komisaris ini tugasnya memberikan saran dan mengawasi direksi melakukan fungsi manajerial. Jadi komisaris tidak punya wewenang untuk mengurusi hal teknis, apalagi sampai dengan memberikan sanksi, memberhentikan dan seterusnya. Jadi itu juga perlu diklarifikasi. Artinya saya tegaskan dalam konteks ini tidak ada campur tangan saya terkait dengan sanksi 3 AFSEC ini. Karena tadi secara kronologis ya, secara wewenang juga tidak dimungkinkan Kang Prabu. Kan gitu. Nah, adapun yang ketiga terkait dengan isu viralnya, saya juga ini menjadi evaluasi saya bahwa kalau hari ini kan jempolmu harimaumu lah begitu. Mungkin ada kalimat yang saya rasa saya bisa lebih baik menjelaskannya dalam merespon postingan Denny Siregar. Karena sedang sibuk, sedang lagi rapat di tengah presentasi, kita menjawabnya sangat terlalu singkat mungkin saya pikir. Tapi ini menjadi pembelajaran Kang. Karena kita pikirkan selama ini di media sosial lebih informal. Jadi mungkin terbawa juga kan begitu. Yang kedua juga sifatnya saya menginformasikan bahwa ini kejadiannya sudah terjadi kan gitu, menyampaikan informasinya. Jadi hanya sebatas itu gitu loh. Tapi sekali lagi ya saya juga melihat ini menjadi pembelajaran buat saya. Kedepannya harus lebih hati-hati dan ke depan juga tentunya ini terkait dengan momentum yang kita harus jaga lah. Tapi jangan saya pikir sampai salah saya pikir publik. sebetulnya saya nggak tahu ya, dalam opini saya sebetulnya itu tidak salah-salah amat, karena sebetulnya kan gini, mau Denny Siregar ataupun siapapun ketika melaporkan kepada Anda komisaris, Anda kan pejabat publik. Memang Anda harus menginformasikan kepada mereka dengan bahasanya
saya tidak tahu ya, Ya. tetapi kewajiban menginformasikan ketika ada rakyat yang bertanya kepada komisaris ya harus menjelaskan. Itu kan bagian dari tugas pejabat publik juga ya. Ya. Saya tanya ke Kang Vicky wajib menjelaskan kepada saya kan kenapa AP2 begini, kenapa AP2 begitu. Jadi saya nggak tahu ya, saya tidak melihat itu menjadi sebuah kesalahan kecuali bahwa itu di-tweet atau diposting oleh Denny Siregar dan objeknya adalah Bahar Smith. Ya. Yang dua-duanya punya potensi viral besar ini dua-duanya sehingga Anda masuk ke arus itu gitu kan. Iya. Ya. Anda merasakan itu juga? Iya, sebetulnya itu tujuan saya dari awal menginfokan ke publik terkait dengan bahwa akhirnya menjadi viral dan kemudian kemana-mana ya isu viralnya gitu. Nah, sekali lagi itu yang saya sampaikan, Kang Prabu, ini menjadi pembelajaran. Yang kedua sebetulnya ya kebetulan ini kan kejadiannya di bulan Ramadan. Ini kan bulan yang sangat baik juga ya, penuh ibroh, pembelajaran. Artinya ya saya memaknai ini sebagai bagian ya yang kita harus lewati, harus jalani. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita terganggu terkait dengan ini. Karena apa, Kang Prabu? Karena ini udah dari sisi saya sih ini tuduhan yang salah alamat. Karena tadi udah kejadiannya udah kemarin saya informasi dan wewenang saya tidak ada di situ. Jadi poinnya adalah di situ. Jadi saya sih merasa ya saya lagi ini menjadi pengalaman yang baik lah untuk tentunya kita mengambil hikmahnya, Kang Prabu. Ya ini untuk menyimpulkan lagi ya. Jadi artinya gini, pemberhentian itu sudah terjadi sebelum postingan tersebut. Viral, betul. Sebelum viral. Lalu yang kedua, betul ya bahwa Anda tidak punya wewenang untuk melakukan pemberhentian itu. Jadi yang saya baca kan begini, Vicky Satari adalah sosok di balik pemecatan, gitu kan, 3 orang AFSEK itu. Itu Anda bantah dengan dengan statement bahwa itu bukan wewenangnya seorang komisaris. Itu pun saya sudah posting itu kan viral hari Jumat, hari Minggu saya posting di akun media sosial pribadi saya, Kang Prabu. Saya klarifikasi, saya sampaikan beberapa poin, ada 5 poin kalau nggak salah. Satu adalah bagaimana kenapa AFSEK ini strategis dan betul-betul berpunya potensi risiko yang fatal. Kalau misalnya ada indisipliner, berikutnya adalah terkait dengan kronologis waktu. Saya terinformasikan tadi yang seperti saya jelaskan. Yang kelima tentunya poin keempat kelima tentunya saya mendukung terus pihak Angkasa Pura II untuk terus meningkatkan pelayanan, memastikan keselamatan, keamanan seluruh penggunanya gitu, dan meningkatkan profesionalisme di kemudian hari kan. Itu karena menjadi hal yang tentunya kewajiban kita sebagai bukan hanya sebagai komisaris, tentunya seluruh warga negara ya, memastikan objek vital negara, pelayanan publik ini dapat berjalan dengan baik, Kang Prabu. Termasuk proses pemberhentian AFSEK tersebut oleh manajemen, Anda juga sebagai komisaris mendukung keputusan itu? Ya tentunya kalau misalnya ada temuan indisipliner berat, demikian potensi risikonya besar sekali, Kang Prabu. Ini kan ada pos yang ditinggalkan, yang harusnya dijaga pintu keluar, ditinggalkan, nggak ada yang jaga jadinya. Kemudian juga ada bagasi scan, gitu ya. Ada 2 pos bagasi scan yang ditinggalkan. Berarti kan tidak, kalau misalnya ada barang-barang beresiko untuk keamanan dan keselamatan, ini kan bisa punya resiko sekali lagi kan begitu, bahaya gitu. Demikian. Jadi ditinggalkan itu posnya, Pak. Ditinggalkan. Kang ya, nggak ada yang jaga dong di situ ya? Ya. Saat itu kan sebetulnya ada beberapa orang, tapi kemudian ketika semua penempatan ini kan semua sudah dihitung. Berapa trafficnya, harus berapa orang. Ketika berkurang ataupun ditinggalkan, antara potensi untuk miss-nya lebih besar dan juga ya sama sekali bisa tidak terkendalikan. Yang lucu begini nih, Kang Vicky. Mungkin juga teman-teman di sini mengikuti juga ya. Kemudian dibandingkan, kok menjemput Habib Bahar gak boleh, tapi kalau K-pop dijemput boleh, ada fotonya tuh kan, K-pop lagi jalan di bandara terus diiringi oleh, saya nggak tahu itu apakah itu petugas AFSEK atau bukan, mungkin Kang Vicky bisa jawab. Nah itu bagaimana penjelasannya? Iya, Kang Prabu,
apabila Kang Prabu berkoordinasi dengan pihak manajemen dan kemudian dinilai dibutuhkan pengamanan terkait dengan resiko dan seterusnya, mekanismenya Kang Prabu pun bisa Saya bisa. melakukan penjagaan, bisa. Asal yang pertama tadi sesuai dengan prosedur, mekanisme sebelumnya dikoordinasikan jauh hari, sehingga tim ya AFSEC yang kemudian melekat dalam penjagaan atau pengamanan tersebut sudah memang direncanakan, dimanage sesuai dengan potensinya. Jangan sampai ini sifatnya insidental kan begitu, atau mendadak atau tanpa koordinasi. Ini kan berbeda. Jadi apa yang terjadi hal tersebut ini juga sudah disampaikan oleh pihak manajemen AP2 Kang Prabu ya, terkait dengan merespon ada band K-pop kemudian dijaga gitu. Itu sudah dilakukan koordinasi sebelumnya. Ada potensi keselamatan, resiko mengganggu yang lain, penumpang yang lain gitu kan. Sehingga memang dalam koordinasinya sesuai dengan prosedur, sekali lagi itu dijalankan. Demikian Kang. Jadi selama mengikuti prosedur, Ya. sebetulnya itu boleh-boleh saja. Bisa. Dalam kasus ini, saya butuh statement dari Kang Vicky. Artinya dalam kasus yang viral ini, Habib Bahar Smith ini tidak sempat atau tidak ada koordinasi apapun. Tidak ada koordinasi. Jadi itu juga sudah diakui oleh 3 orang tersebut. Dalam pernyataannya, semua saya baca tuh kronologis, dokumentasinya, administrasinya, bahwa sudah ada informasi penjemputan dan seterusnya gitu ya. Inisiatif itu diambil memang atas dasar keinginan sendiri. Juga sebaliknya, kalau misalnya Habib Bahar Smith ini atau Bahar Smith ini berkoordinasi, bisa juga dong mendapatkan penjagaan. Tentunya, itu. betul. Selama dirasa perlu. Betul. Itu sih sekali lagi semua bisa dikoordinasikan, ada mekanismenya. Ada mekanisme. Ada Yang mekanisme. penting sebetulnya mengikuti mekanismenya. Mekanisme. Ya. Jadi saya mau garis bawahi bahwa sebetulnya ini lebih kepada pelanggaran aturan lah ya, Kang Vicky ya. Jadi tindakan yang indisipliner, karena tadi bergerak tanpa bukan job desk-nya, tanpa seizin pimpinan di objek vital negara. Dan kalau misalnya menuduh bahwa Kang Vicky adalah man behind pemecatan ini, itu juga salah alamat. Salah karena alamat. Anda sebetulnya tidak punya wewenang buat itu. Tidak punya wewenang, kita juga tahunya belakangan, sudah diputuskan oleh manajemen kan gitu. Kang Vicky, nah kemudian ya setelah viral ini, kalau kita lihat adalah Kang Vicky diserang oleh banyak pihak, saya pikir ya. Saya juga sempat membaca kan bagaimana serangan-serangan itu ya. Saya tidak tahu tuh apa yang Kang Vicky rasakan saat itu dengan membaca serangan yang bertubi-tubi kepada Kang Vicky di berbagai platform sosial media. Ada, kalau media mainstream saya lihat tidak terlalu memainkan masalah ini ya. Karena saya pikir juga karena media mainstream kan prinsipnya jurnalistiknya otentik ya, dan kita akurat, harus sesuai dengan aturan. Makanya tidak banyak media mainstream yang memainkan permasalahan itu. Tapi media sosial ini beda lagi nih Kang. Ini hutan belantara nih, nggak ada aturannya. Di YouTube ada, di TikTok ada, di Instagram juga ada. Kang Vicky pun akhirnya sempat ngeblok ya Twitter, dan saya nggak tahu Instagram diblok juga atau tidak. Saya pengen begini Kang Vicky, Anda menceritakan kepada kami yang ada di sini ya, dan mungkin juga kepada publik, bahwa kesalahpahaman ini ya pada akhirnya membuat ruang pribadi Anda terganggu luar biasa begitu. Gimana ceritanya Kang? Jadi kalau pembelajaran pertama tadi ya, bahwa di media sosial ini memang yang paling penting adalah menyeleksi berita. Menyeleksi berita. Ya karena sesungguhnya pengantar berita ini sudah banyak Kang Prabu. Gitu, ya. Jadi kita nggak bisa take it for granted gitu terkait dengan apa-apa yang kita tangkap pertama ya, kesempatan pertama dalam media sosial. Dan itu kan catatannya, ketika pertama kali membaca berita kemudian kita ada emosi di situ, kita harus cek dulu tuh. Menurut teorinya begitu Kang Prabu. Karena provokasi itu ada hadir di kalimat-kalimat utama gitu. Tapi poin dari saya, yang pengalaman saya dan terutama istri, anak, karena ini juga memang terintimidasi. Ada ya? Ada, betul. Seperti apa Kang Vicky intimidasinya? Jadi mulai dari tentunya saya pribadi ini kan ngechat WA, saya di invite grup yang isinya ancaman, intimidasi. Nah saya sih sebenarnya menjalani ini semua Kang Prabu, saya mencoba pertama, kan ini salah alamat.
orang nih nggak tahu berarti kan gitu. Kalaupun ada yang ikut-ikut berarti ya hanya ke bawah-bawah aja. Jadi yang saya sesederhana saya keluar dari grupnya, saya nggak coba klarifikasi karena panjang lagi kan mungkin begitu. Saya hanya keluar dari grupnya, kemudian kalau misalnya ada yang berulang saya blok nomornya. Demikian juga kenapa saya restrict mungkin batasi interaksi di media sosial karena tadi banyak sekali yang sebetulnya pertama ini akunnya anonim beberapa gitu ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ini memang tidak benar kan begitu. Jadi saya batasi kemudian kemudian saya sampaikan ke istri anak saya yang memang juga diintimidasi akun media sosialnya ya untuk kita bareng-bareng kan gitu. Tapi saya lihat alhamdulillah nih istri dan anak-anak saya juga mungkin ya melihat juga pekerjaan suami dan ayahnya gitu selama ini gitu kan. Dan melihat juga mungkin profil saya alhamdulillah bisa menjalaninya lah dengan baik. Saya sih melihat ini luar biasa. Kita bareng-bareng dan sekali lagi saya mengingatkan ini sabar, ini bagian dari konsekuensi pekerjaan, bagian dari konsekuensi di era digitalisasi komunikasi begitu terbuka gitu ya. Yang paling penting kita tidak melakukannya, bahwa ini adalah salah alamat dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ujian, bukan ujian, menjadi bagian dari apa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini bisa lebih baik lagi, mendekatkan lagi. Karena kita akhirnya kalau udah kita ikhtiar, ya sisanya kan kita menyerahkan kepada yang maha kuasa kan, Prabu, ya. Kita menyerahkan lagi kepada Allah lah dalam hal ini. Tapi itu serius ya, ini. Artinya ada orang-orang yang sengaja memprofiling Kang Vicky, siapa istrinya, siapa anaknya, lalu kemudian mengintimidasi keluarga. Itu ada ya, benar ya? Betul. Ada Kang Prabu. Jadi itu kerjaannya apa itu? itu betul-betul kita mengalami ya. Tapi sekali lagi ini luar biasanya karena pas ujiannya ada di bulan Ramadan. Jadi kita lebih menyemangatinya bahwa ini sebagian dari kita harus lebih mendekatkan lah sama Tuhan gitu Kang Prabu. Dan lebih kompak sebagai keluarga kan gitu. Kalau misalnya pertanyaan itu Kang Prabu lah yang lebih ahli sebagai pakar komunikasi media baru nih Kang Prabu nih. Doktor nih. Kalah. Justru ini sebuah fenomena yang menarik begitu Kang Vicky. Maksudnya untuk satu kasus yang seperti ini begitu ya. Lalu kemudian ada orang yang memang sengaja membuat video, membuat konten yang isinya menyerang seorang Vicky Satari gitu. Beda kalau kasusnya besar. Ya itu tuh yang saya notice ya. Orang bersuara, ya banyak sekarang untuk mengkritisi pemerintah, orang bersuara dengan sosial media. Ini kan kasusnya kan seorang Vicky Satari ini, ya kan seorang Vicky Satari. Dan gitu. Kasus yang salah alamat juga sebetulnya. Kasus yang salah alamat. Lalu mereka membuat konten, gitu kan? Betul. Konten. Saya sempat menonton juga beberapa tayangannya, gitu. Itu kok seniat itu, gitu. Anda ini nggak sih shock nggak sih dengan perlakuan itu? Iya, saya surprise sebetulnya, kaget ya dalam hal ini mungkin ya tadi ini kan sebetulnya secara kronologis, secara wewenang sudah dijelaskan juga oleh perusahaan manajemen AP2 dengan rilis banyak sekali publikasi, sudah terang benderang sebetulnya Kang Prabu. Sehingga ini yang sebetulnya kita kaget ya. Kenapa ya kan gitu? Ada apa? Apakah ini terkait dengan Angkasa Pura II-nya kah? Atau terkait dengan saya pribadinya? Kalau saya pribadi rasanya selama ini sih kerja ya lempeng-lempeng aja ya. Prabu, maksudnya kita ngurusinnya juga UMKM gitu kan. Ya bagian dari passion juga. Saya juga pelaku UMKM sebelumnya. Saya juga kan akademisi, dosen. Saya sekian dari tahun 2007 jadi dosen di Unpad gitu ya. Rasanya nggak ada niat untuk lebih jauh untuk membangun konflik-konflik gitu kan dengan pihak-pihak. Tapi ya ini bagian dari fenomena ya, pengalaman akhirnya yang. Kalau saya lebih sekarang melihatnya begini, ini untuk pemirsa juga di rumah dan juga teman-teman yang ada di sini ya, bahwa berbeda pendapat itu hal yang wajar. Mungkin ada yang tidak setuju dengan proses pemberhentian Afsek.
harusnya fokus di substansi itu perdebatannya, Ya. tidak melebar kemana-mana. Saya ingin tunjukkan beberapa tweet ya terkait Vicky Satari ini yang kami tangkap, dan juga Anda bisa menyaksikan diksi yang digunakan itu di luar konteks substansi pemberhentian ketiga AFSEC itu. Coba teman-teman produser bisa Anda tayangkan tweetnya. Kita akan sama-sama lihat ya. Nah ini kan sok banget ya Anda main pecat-pecat padahal nggak ada aturan ketenaga kerjaan soal itu. Wah, ini petugas bandara jadi jongos ngawal personal K-pop, nggak Anda pecatin juga. Tadi sudah Anda jelaskan ya. Tapi ini penggunaan kalimat nih, Kang Vicky ya, jongos dan macam-macam ya, seperti itu kurang lebih diksi yang digunakan. Ada lagi yang lain? Kita coba lihat. Ada beberapa juga yang saya lihat menuduh atau mencoba mengangkat substansi yang lain di luar di luar substansi permasalahannya. Oke, ini. Oh, ini tentang ini ya. Tanyakan ke Kemenaker. Seenaknya memecat karyawan, nggak ada kesalahan, tak punya nurani dong, kayak Vicky Satari. Tapi ini sudah dijelaskan juga tadi oleh Kang Vicky ya, bahwa sebetulnya bukan pemecatan tapi pemberhentian karyawan ya. Ada lagi teman-teman? Oke. Dan juga selain ini tentang tuduhan bahwa Anda itu Syiah. Ya, saya sempat baca juga tuh. Ini kayaknya Syiah deh, Vicky Satari ini. Makanya tidak suka dengan Habib gitu ya, sehingga begitu ada viral video tersebut maka Anda langsung pecat. Nanti coba Anda jawab ini ya, Anda klarifikasi di segmen selanjutnya. Kita akan jeda dulu, kawan-kawan semua dan juga pemirsa di rumah. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Konspirasi Prabu.